Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 645. Gunung dan sungai bertemu. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Suara dingin penatuaku menggema di udara. Sosoknya berkedip beberapa kali di langit dan telapak tangannya berubah menjadi ribuan cahaya menyilaukan saat ia melesat mendekat. Li yang sedang mengejar Li Yi tiba-tiba mendapat ide. Ia melirik ke arah paviliun tempat Yung Xiao bersembunyi dan segera mengirimkan teknik rahasia untuk memberitahu hujan. Pada saat itu juga, teleportasi Yung Xiao akhirnya mengungkap keberadaannya. Hujan yang berjaga di pintu masuk segel tiba-tiba membuka matanya. Cahaya dingin terpancar dari matanya dan tanpa ragu ia langsung menyerbu ke depan. Pedang cahaya belakangnya mengarah tepat ke koordinat yang dikirim Li. Lalu ia menebas seolah menyatu dengan pedang itu sendiri. Dua kekuatan dahsyat menyerang satu titik yang sama. Di bawah tekanan hebat itu, bangunan-bangunan di sekitarnya hancur satu persatu dan berubah menjadi debu. Yung Xiao benar-benar terpojok. Di bawah tekanan sebesar itu, ia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Terpaksa, ia mengeluarkan tablet alam dewa dan menarik Xiao Huang Haolian ke dalamnya untuk bersembunyi. Boom, boom, boom. Dua kekuatan besar bertabrakan dan meledak. Lebih dari setengah bangunan istana kelompok monster hancur, dan getarannya masih terus menyebar. Tablet alam dewa juga terkena dampak dari benturan itu. Tubuhnya membesar seketika, seperti sebuah monumen raksasa yang jatuh dari langit dan akan menghantam bumi. Bayangan Yung Xiao muncul di permukaan tablet. Ia menamparkan telapak tangannya ke tablet, memicu kekuatan angin yang luar biasa. Segala sesuatu di sekelilingnya mulai membusuk oleh kekuatan itu. Dalam waktu yang sama, ia mengambil tablet alam dewa dan terbang bersama angin. Penatua Yu dan Penatua Hao tampak terkejut. Yung Xiao bersembunyi di dalam badai, dan badai itu cukup kuat untuk melumat apapun yang mendekat. Bahkan kekuatan spiritual mereka tidak bisa menembus kabut angin itu, membuat sosok Yung Xiao tak terlihat sama sekali. Brengsek! Yu menggertakkan giginya. Kemajuan Yung Xiao jauh melampaui dugaannya. Hal itu hanya membuatnya semakin bertekad untuk menghabisi Yung Xiao. Sekalipun seni bela diriku hancur dan darahku mengering, aku akan menghancurkanmu hari ini. Niat membunuh Yu semakin membara. Aura di tubuhnya memuncak. Garis keturunan Scarlet tampak mengalir di tubuhnya, dan pedang cahaya belakang memancarkan aura haus darah yang mengerikan. Penatua Tong mengerutkan kening dan tampak berpikir dalam diam. Setelah serangan besar itu, ia hanya melayang di udara dengan tangan bersilang, tidak menunjukkan niat untuk ikut campur. Tidak jelas apakah ia memang tidak ingin terlibat atau hanya ingin melihat apa yang akan dilakukan hujan. Selama ini, ia memang tidak punya hubungan atau kerja sama dengan anggota klan iblis. Ia hanya menjalankan perintah Tangji. Pedang ke-11, Yu mendesis panjang, dan cahaya pedangnya menyala terang. Udara bergetar dan terdengar suara tajam. Retakan hitam muncul di angkasa saat ia menerjang ke arah Yung Xiao. Sosok Yung Xiao perlahan terlihat di tengah angin kencang dengan tablet alam dewa di tangannya. Ia mencibir dan berkata, "Yu, kau ingin membunuhku seperti aku ingin membunuhmu, tapi sekarang bukan waktunya. Sampai di sini dulu." Sejumlah besar ki kayu Yi dilepaskan dari tubuhnya. Itu adalah inti pohon cemara kuno yang ia rampas dari Tangji. Duar! Pedang Yu menembus dada Yung Xiao, dan cahaya pedang menghantam jauh ke depan dengan getaran kuat. Pupil mata Yu mengecil. Keterkejutan memenuhi wajahnya. Yung Xiao tidak lenyap, melainkan berubah menjadi kilat. Tubuhnya perlahan menghilang di tengah pusaran ki kayu kedua. Ia memandang Yu yang tertegun tanpa emosi, lalu dengan lembut menempelkan telapak tangan yang telah berubah menjadi petir ke dahi Yu dan berkata, "Tubuh ini berubah menjadi kilat. Ia berasal dari unsur petir dalam 5 elemen, dan tidak bisa dihancurkan tanpa kekuatan Martial Sovereign. Meskipun seranganmu tidak kalah dari seorang Kaisar Ki, tetap saja ada perbedaan tingkat. Selamat tinggal. Semoga di pertemuan berikutnya, aku bisa mengambil nyawamu." Ia meludah pelan 2 kata. Petir runtuh. Duar. Kekuatan besar dari petir berkumpul di telapak tangan Yung Xiao dan menghantam kepala Yu. Wajah Yu dipenuhi ketakutan. Ia menjerit lalu terpental ke belakang.
Tubuhnya diselimuti kilatan petir, dan ekspresi kesakitannya terlihat jelas. Setelah serangan itu, Yung Xiao tidak berani tinggal lebih lama. Ia langsung menerobos langit dengan kekuatan guntur. Pipa-pipa. Kilatan cahaya terus berkedip di sekitarnya, tapi ekspresinya berubah drastis. Tubuh petirnya ternyata ditekan oleh kekuatan misterius, membuat gerakannya melambat drastis. Dan itu bukan berasal dari Penatua Hao. Ia menoleh ke arah setengah bagian istana monster yang masih berdiri. Wajahnya mengeras. Sementara itu, seringnya muncul di wajah Penatua Hao saat melihat Yu terpukul mundur. Ia hendak bergerak, namun ikut terkejut bersama Yung Xiao. Mereka sama-sama menatap ke arah yang sama. Tempat sebuah benda bundar terbang keluar dan memancarkan aura menakutkan. Langsung mengunci Yung Xiao dari kejauhan. Jadi, benda itu sudah diperbaiki. Yung Xiao menatap dingin ke arah bola itu. Itu adalah bola dunia. Setelah diperhatikan lebih cermat, ia menyadari porosnya telah pulih. Ia tidak tahu bagaimana mereka memperbaikinya. Hatinya bergetar melihat itu, dan ia tidak berani bertindak gegabah. Ia segera mengeluarkan tablet alam dewa dan mengaktifkan kekuatan dari 3 wilayah sekaligus. 3 kekuatan dahsyat keluar, lalu menyatu menjadi seutas tali di udara dan menghantam celah penguncian bola dunia. Duar. Ruang di sekitarnya bergetar hebat. Bola armillary pun berhenti sejenak, seakan ragu untuk mendekat. Yung Xiao langsung memanfaatkan kesempatan itu. Ia berubah menjadi kilatan petir dan terbang menuju pintu masuk segel. Penatua Yi mengernyit. Dalam waktu yang sama, ia juga merasakan ada yang aneh dengan kedua senjata tingkat tinggi itu, meskipun belum tahu pasti apa yang salah. Meskipun awalnya enggan ikut campur, ia tidak bisa membiarkan Yung Xiao kabur begitu saja. Maka, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan ikut mengejar. Setelah sempat terhenti oleh kekuatan tablet alam dewa, bola dunia berputar beberapa kali di udara, lalu kembali melesat maju. Sementara itu, Li Yi yang sedang dikejar Tang Ji, entah bagaimana muncul di depan pintu masuk segel. Setelah mengalami berbagai penderitaan di Istana Dewa Kematian, selain disiksa secara tidak manusiawi, ia juga berhasil mempelajari banyak teknik pembunuh. Baik dalam hal menghilang, menyerang, maupun melarikan diri, kemampuannya luar biasa. Di tengah kejaran dari begitu banyak ahli, ia benar-benar berhasil menyelinap pergi. Aura Crimson mengalir dari tangannya, membentuk busur yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, ia menciptakan kekuatan telapak tangan yang luar biasa, lalu meledakkannya ke arah pintu masuk segel. Duar, ruang bergetar, dan sebuah lorong perlahan muncul di langit. Seolah ada lubang yang terbuka di permukaan lunak, dan ketika celah itu mencapai ukuran maksimum, ia mulai menutup kembali. Kalian para binatang iblis, aku akan mengingat penghinaan ini. Saat aku menjadi Martial Supreme nanti, aku pasti akan kembali. Li Yi berbalik menatap Tang Ji yang mengejarnya dengan amarah. Ia mencibir, bahkan sempat mengangkat jari tengah dengan sinis, lalu bersiap melangkah ke dalam lorong. Tiba-tiba, sambaran petir menyambar dan berubah menjadi sosok yang melangkah ke dalam lorong, mendahului Penatua Hao. Bola dunia bahkan lebih cepat, melesat dan menyusul mereka. Wajah Yung Xiao tampak serius. Seni transformasi gunturnya masih dalam tahap awal. Teknik itu bukan hanya memakan banyak Chikayu kedua, tapi juga hanya bisa bertahan dalam waktu singkat. Di tengah situasi krisis ini, dia tidak memikirkan apapun lagi. Ia langsung meraih Li Yi, yang terkejut melihat kemunculannya, lalu melemparkannya ke arah bola dunia untuk mengulur waktu, sebelum akhirnya menghilang ke dalam lorong. Li Yi benar-benar tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Ia membatu di tempat. Dalam pikirannya, ini pasti tipuan iblis, ilusi yang menampakkan orang yang paling ingin ia bunuh tepat di hadapannya. Baru setelah tubuhnya ditangkap dan dilempar oleh Yung Xiao, ia sadar bahwa ini bukan ilusi. Itu benar-benar Yung Xiao. Li, Yun, Xiao, Ia meraung, campuran antara terkejut dan marah. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan perasaan yang berkecamuk dalam dirinya. Tapi ia tidak sempat meluapkan amarah itu. Bola dunia telah menghantam kepalanya. Dari arah Yung Xiao yang tubuhnya perlahan menghilang, terdengar suaranya.
Kau memang beberapa kali mencoba mencelakaiku di Tianshui, tapi kali ini kau menyelamatkan nyawaku. Anggap saja permusuhan di antara kita sudah berakhir. Kita pasti akan bertemu lagi. Jaga dirimu baik-baik. Siapapun yang tidak tahu latar belakang mereka, pasti akan mengira hubungan mereka sangat dekat. Setidaknya, begitulah pikiran Tang Jie dan klan iblis saat ini. Li Yi tidak menahan diri sedikit pun. Kekuatan sejati berwarna merah menyelimuti telapak tangannya. Ia menghantamkan serangan itu sekuat tenaga, mencoba menghadang bola dunia. Ia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, di hadapan senjata tingkat Saint, kekuatannya tidak lebih dari setetes air di tengah lautan. Yang tersisa hanyalah keputusasaan. Perasaan akan kematian menjalar ke seluruh tubuhnya. Kebencian terhadap Yung Xiao di dalam hatinya memuncak hingga ke titik paling ekstrem. Tiba-tiba terdengar suara heran dari Shang. Bola dunia tampak menarik kembali kekuatannya dan kecepatannya pun melambat drastis. Duar. Serangan telapak tangan Li Yi menghantam bola artillery. Meskipun Shang telah menahan sebagian besar kekuatannya, tetap saja itu bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh Li Yi. Tubuhnya terpental oleh benturan hebat dan darah menyembur di udara. Kekuatan orang ini tampaknya berasal dari kekuatan penuh tubuh ibu. Tapi aku belum yakin. Awasi dia baik-baik. Yah, bagaimana dengan Li Yung Xiao? Tanya Li. Aku akan pergi bersama penatuaku. Tidak pantas bagimu untuk ikut campur. Jawab Tang Ji. Wajahnya tampak buruk. Setelah dia lolos dari ruang tertutup ini, akan sangat sulit mengejarnya. Yu terlihat kecewa, meskipun dia sebenarnya tidak terlalu berharap banyak. Ia tetap membuat segel tangan dan membuka jalur bagi Tang Ji dan yang lainnya. Tuan Sheng, selempang artillery ini. Setelah Tang Ji dan kelompoknya pergi, Hujan menatap bola dunia yang masih memancarkan energi spiritual. Ia bertanya, apa mungkin semuanya sudah diperbaiki? Belum. Itu adalah senjata suci. Sheng menghela napas. Tidak mudah untuk menghancurkannya. Tapi aku hampir selesai memperbaiki roda Jushi. Aku akan menyelesaikan perbaikan bola artillery saat kompetisi seni bela diri dan teknik mereka dimulai. Setelah Tang Jie dan kelompoknya keluar dari ruang tersegel, Penatua Tong segera menggunakan teknik ruang hebat untuk menyegel seluruh wilayah 4 sekte ekstrem. Ia mulai merasakannya satu persatu. Siapa itu? Beberapa suara penuh kewaspadaan terdengar dari perkemahan 4 sekte ekstrem. Tak lama kemudian, beberapa sosok naik ke udara dan berkumpul dengan cepat. Wajah mereka semula dingin dan penuh kecurigaan. Tetapi setelah melihat Tang Jie dan Penatua Hao, mereka semua terkejut dan tak berani bertanya lebih jauh. Tang Jie, apa yang sedang kamu lakukan? Suara marah terdengar menggema. Tang Xin muncul bersama para pengikutnya dan langsung mengepung Tang Jie dan rombongannya. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.